Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tema, berdoalah dan nyanyikanlah pujian kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti tahu apa arti ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Tetapi kita semua belum tentu mengerti atau menghayati arti dari ora et labora. Ada orang yang hanya mengerti arti berdoanya saja dan mengabaikan arti dari bekerja. Ada juga orang yang hanya mengerti arti dari bekerja dan tidak peduli dengan doanya. Yang satu seolah-olah begitu percaya dan berkata, biarkanlah Tuhan yang bekerja. Sedangkan yang lain lebih percaya pada kekuatannya sendiri untuk bekerja dan berkata, biarkanlah Tuhan yang berdoa. Padahal bekerja dan berdoa tidak dapat dilakukan dengan pengertian 50-50 atau setengah-setengah. Berdoa haruslah dengan sepenuh hati, dan bekerja pun haruslah dengan sepenuh hati. Bahkan berdoa bisa menjadi usaha yang pertama dan terakhir dalam iman dan pengharapan kita. Sebaliknya, bekerja bisa menjadi perwujudan dari doa-doa kita yang aktif dan proaktif. Dengan kata lain, kita harus berusaha untuk berdoa, dan kita harus berdoa untuk berusaha. Begitu pula dengan doa dan nyanyian pujian. Meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Apalagi setelah kita tahu bahwa doa bisa menjadi nyanyian dan nyanyian bisa menjadi doa, asalkan keduanya ditujukan kepada Allah. Dalam nas renungan kita ini, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah ketika mereka sedang di penjara Filipi. Mereka tidak takut dan khawatir menghadapi kegelapan dan kesunyian hidup sebagai orang tahanan. Apalagi mereka tahu bahwa mereka di penjara bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi karena pemberitaan Injil dan iman mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Namun di dalam penjara dan di tengah-tengah kesusahan yang mereka hadapi, mereka tetap berokuli. Saitongdo mengaranap mataku dopak Jehovah, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Maka doa dan nyanyian pujian mereka itu pun begitu mempengaruhi orang-orang hukuman lain di penjara tersebut. Mereka tidak melarikan diri ketika terjadi gempa bumi yang hebat dan pintu-pintu penjara terbuka. Demikianlah dari nas renungan kita ini diajar dan diajak untuk tetap setia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Justru ketika kita sedang menghadapi kegelapan dan kesusahan, dengan doa dan nyanyian kita dimampukan untuk mengalahkan ketakutan dan keputusasaan, terutama ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit yang sangat memprihatinkan. Melalui doa dan pujian itu, Allah tidak akan membiarkan hati dan pikiran kita dipengaruhi oleh bisikan-bisikan iblis yang mengancam dan menakut-nakuti kita. Allah selalu menyertai dan memberkati kita. Allah pasti menolong kita dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dan dengan kejadian-kejadian yang jauh melampaui akal kita. Ya, mujizat itu nyata dan keajaiban itu pun menjadi realita, asalkan kita tidak putus asa atau menyerah kepada penguasa-penguasa di angkasa. Begitu pula bagi kita yang sedang menjalani masa tua dan kelemahan tubuh. Doa dan nyanyian itu pasti membuat semangat kita seperti mudah kembali, dan kelemahan tubuh pun tidak perlu ditangisi atau diratapi. Sebaliknya bagi kita yang masih muda dan perkasa, namun belum memperoleh pekerjaan setelah lulus kuliah, atau belum ketemu jodoh setelah lewat batas usia, ataupun belum mendapatkan keturunan setelah menikah bertahun-tahun, jangan pernah menyerah atau putus asa. Tetaplah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ingat, mujizat itu nyata dan keajaiban itu realita. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita melanjutkan perjalanan passion kita bersama Kristus sampai di Bukit Golgota dengan mata tetap terarah kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita terusik oleh berbagai pergumulan. Jangan biarkan pikiran kita terganggu oleh berbagai kesusahan. Marilah kita hadapi dan atasi bersama-sama Kristus dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ingatlah, Allah beserta kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang rahmani dan rahimi, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kuatkanlah kami untuk tetap setia berdoa dan menyanyikan pujian bagimu, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.